tentang masalah al-udru bil jahli. Apakah orang itu bisa dikafirkan karena kebodohan? Di dalam hal ini simpel, saya nggak akan membahas bertele-tele. Al-jahlu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di dalam kitab Mauqif Ahli Sunnati wal Jamaah minal Ahwa'i wal Bid'ah, dibagi menjadi dua. Ada al-jahil al-muridu lil hidayah. Ada orang jahil yang menghendaki hidayah tapi sampai mati cari nggak ketemu. Ini dimaafkan. Seperti jahilnya Bani Israel yang wasiat sama anaknya karena takut sama Allah, sementara petunjuk agama tidak sampai ke dia. Fitrah ada, mengakui adanya Tuhan. Dengan kemaksiatan dosa saya ini pasti deh, kalau saya nanti ketemu Allah pasti diazab. Akhirnya wasiat sama anaknya, wahai anakku, bagaimana pendapat kalian terhadap bapakmu? Engkau adalah sebaik-baik orang tua, sebaik-baik pengasuh kita. Kalau memang begitu anakku, bapak ini segera akan terima ajal. Kayaknya dengan penyakit saya ini, tolong jaga wasiat, jangan sampai kamu lewatkan. Nanti kalau saya mati, bakarlah sampai jadi debu, separuhnya buang ke lautan, separuhnya buang ke padang pasir. Dengan itu Allah tidak akan bisa cari saya. Subhanallah. Pak, saya tanya, orang yang ingkar Allah mampu membangkitkan manusia, dalil ini hukumnya apa? Kafir nggak? Kafir. Siapa yang berkeyakinan Allah tidak mampu membangkitkan hambanya ketika dalam kondisi seperti itu tadi, kafir. Makan buaya dibangkitkan, biarpun di ngaben, dikremasi sampai jadi debu, diawur-awur, ya, satu kobokannya dilempar di Aceh, satu kobokannya dilempar di Timur-Timur, satu kobokannya lagi di Jerman, tetap Allah bisa membangkitkan. Ini orang nggak percaya, ingkar, kufur, karena al-jahlu, bodoh. Tapi dia ingin mendapatkan hidayah, nggak ada yang menunjukkan. Yang kedua ada al-jahil al-mu'rid anil hidayah, orang bodoh yang menolak hidayah. Contoh, orang Jabotabek, bodoh itu nggak bisa diterima. Lo ta'lim ada, radio ada, penyiar ada, kitab ada, Quran bisa dibaca, kok anda bodoh? Ini namanya bodoh yang berpaling. Karena kalau dia mau belajar, datangi majelis, mencoba buka pikiran, telinga, insya Allah. Makanya Allah menyalahkan orang-orang yang masuk ke neraka sa'ir. Kenapa, Pak? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu jadi nggak diterima. Jadi kalau ada orang, ya Allah, saya dulu nggak ngerti, kalau dakwah ini benar, dah radio Rojak dibuka terus, ya. Taklim di mana-mana, tabligh diumumkan di WA, di WhatsApp. Kamu aja bisa kirim WA ke pacar kamu, bisa selingkuh lewat WA. Lo kok denger taklim nggak bisa? Dari mana hujahnya? Lewat, udah. Makanya di antara pembatal Islam yang ke-10 apa, Pak? Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang ke-10 apa? Al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau memahaminya, dan akhirnya tidak mau mengamalkannya. Itu batal. Ini untuk menggabungkan apakah uzur bil jahli itu makbul atau tidak. Secara singkat itu, untuk mempelajari lebih ini, untuk membaca kitab-kitabnya para ulama tentang masalah al-udhr bil jahl. Wa qad yaquluha, kadang dia mengatakan, wa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah. Dia menyangka bahwa hal itu mendekatkan diri kepada Allah. Kama yadhunnul musyrikun. Betul, Pak. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada uzur bagi orang yang menyangka kebenaran kebatilan karena telah sampai hujah kebenaran. Dan tidak ada uzur bagi orang yang menyangka kebenaran menjadi kebatilan karena hujah sudah sampai ke dia. Betul. Jadi sekarang kalau ada orang menyangka kebatilan itu kebenaran dengan berbagai macam apapun, gak bisa diterima. Begitu juga sebaliknya. Karena Quran telah terbacakan, majlis dibuka, radio Masya Allah, TV Masya Allah, kajian. Orang minimal telah mengenali siaran Islam, dakwah Islam, tinggal memperdalam, belajar. Makanya Pak, dosa paling besar di agama itu tidak mau belajar. Karena di situ malas, hubud dunia, sibuk berbagai macam kepentingan dunianya. Akhirnya apa? Mu'rid.
Makanya pembatal keislaman itu katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berpaling tidak mau mempelajari agama karena malas nurutin syahwat, ngikutin hubbud dunia, yang akhirnya apa? Mengalahkan agama dan din. Dan itu rata-rata semua orang. Kalau diterima hujahnya, nggak ada orang yang masuk neraka, Pak. Nggak ada yang masuk neraka. Lanjut. In alhamakallahu ta'ala ma qassa an qaumi Musa ma'a salahihim wa ilmihim annahum atu qailin. Ini juga mengilhami kita, Pak. Pak, umatnya Nabi Musa itu kurang apa, Pak? Kurang solehnya apa? Mereka mengatakan kepada Nabi Musa apa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, mbok kita ini dibikinkan Tuhan seperti mereka-mereka itu punya Tuhan. Loh, lihat. Sama. Yang pada saat anyar-anyarnya Islam didakwahkan Rasul, ada kelompok muslimun yang baru minta dibikinin pohon datul anwat yang dibuat untuk gantungin macam-macam, termasuk bibit kurma kalau mau unggul barokah digantungin situ dulu, pedang buat perang mau menang gantungin di situ dulu, apa aja, sehingga pohon itu kayak pohon Natal itu, yang cerandol itu akhirnya disebut datul anwat. Rasul marah. Sungguh kalian telah mengucapkan apa yang diucapkan kaumnya Nabi Musa, dan kaumnya Nabi Musa ini sudah muslim juga. Fahina idzin ya'dhumu khaufuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadha wa amtalib. Dari fakta itu, umatnya Nabi Musa aja yang sudah soleh minta seperti itu, kepleset loh, Pak. Begitu juga orang-orang yang baru masuk Islam ini memberikan poin kepada kita semakin takut kejebur ke dalam kesyirikan. Dosa yang kita tidak sadari, ternyata kalimat itu mengeluarkan kita dari Islam.